layak dan sangat layak untuk beramal. Ya, jadi, oleh sebab itulah ya, dari kami sebagai penguji juga berusaha ya, bagaimana mengadakan sharing ya. Kalau ada sesuatu yang bagus dipertahankan, kalau ada yang terasa kurang ya mungkin kami coba ya menambahkan di situ. Kalau bisa tolong ditayangkan yang ya. Ya, saya sudah siapkan pertanyaan supaya lebih teratur. Kita tayangkan di infocusnya ya. Bisa di zoom lebih besar lagi. Nah, besarkan aja ya. Terus ya, next ke atas ya. Jadi kita mulai dari tujuan penelitiannya ya. Yang ditulis oleh penulis ya, bahwa di 1.3 tujuan penelitian dari rumusan masalah yang ada dapat diketahui tujuan penulisan antara lain menghitung besarnya kuat dukung fondasi bore pile berdasarkan data sondet CPT dan membandingkan dengan data hasil PDE test. Yang kedua, ada 2 butir ya. Yang kedua, menghitung besarnya penurunan fondasi akibat beban rencana. Untuk tujuan ini saya ingin diskusi ya, nanti merupakan pertanyaan dulu ya, nanti dijawab baru kita diskusi nanti ya. Pertanyaannya adalah mengapa menghitung bukan mengevaluasi? Itu dulu, dicatat dulu, kita terusin ya. Jadi dari tujuan, pertanyaan itulah nanti kita akan diskusi. Jadi pertanyaan adalah mengapa menghitung ya, mengapa bukan mengevaluasi ya. Terus ke judul ya. Judulnya adalah analisa kuat dukung dan penurunan fondasi bore pile tunggal pada gedung asrama tipe 1 MAN Indragiri Hulu. Ini ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan juga. Ya, pertanyaan adalah mengapa menganalisa bukan mengevaluasi, berarti sama ya. Mengapa bore pile tunggal bukan tiang tunggal? Nanti coba dijawab ya, apakah istilah bore pile tunggal itu sama dengan single pile atau tiang tunggal. Kemudian agar lebih spesifik, tiang tunggal ya, di mana posisi bore pile yang diteliti dalam gedung asrama. Tadi sudah dikatakan ada di AS 5 atau AS berapa? Ya, jadi di sini pertanyaannya ya, mengapa tidak lebih spesifik dimasukkan ke dalam judul? Itu aja pertanyaannya. Ya, nanti kita diskusikan apakah nanti akan lebih baik atau tidak. Ya mungkin nggak perlu catat kan, sudah ada kopian, paling tambahannya aja. Kalau tidak terlalu lama mencatatnya. Ya. Latar belakang. Ya. Dari latar belakang, ya kenapa saya kutip? Karena latar belakang ini adalah sumber daripada permasalahan. Adalah latar belakang kenapa kita mengambil judul penelitian ini. Nah, jadi kalau kita yang saya tandai, saya blok dengan warna biru itu, jenis pondasi yang digunakan pada bangunan ini ialah pondasi bore pile dengan diameter 25 cm dan mutu beton 21,7 MPa. Mungkin saya pertanyaan langsung dijawab dulu. Diameter 25 berapa dalam ya? Untuk kedalamannya 13,4. 13,4, oke ya. Ya, saya teruskan. Bore pile adalah salah satu jenis pondasi yang diperuntukkan pada bangunan-bangunan dengan beban besar. Metode pelaksanaan dengan cara pengeboran tanah terlebih dahulu, kemudian diisi dengan tulangan dan dilakukan pengecoran. Kemudian paragraf berikutnya, ya tentu saya kutip yang ada kaitan dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya, dalam menghitung kuat dukung dan penurunan pada pondasi bore pile banyak metode. Jadi di sini merupakan latar belakang daripada mengapa si penulis
mengambil metode-metode bunyi di sini. Yang paragraf pertama kayaknya tidak bunyi. Diameter 25 itu tidak ada kaitan, tidak ada penelitian di sana ya. Ya. Nah, kemudian dalam paragraf berikutnya, dalam menghitung kuat dukung dan penurunan pada pondasi bore pile, ada banyak metode yang digunakan. Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisa kuat dukung bore pile serta penurunan yang terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya kuat dukung pondasi bore pile dan penurunan yang terjadi. Apakah kuat dukung bore pile dan penurunan lebih kecil dari PDA test atau hasilnya mendekati? Nah, di sini ada beberapa catatan saya, ya, beberapa poin di sini bahwa bore pile diameter 25 itu kan relatif kecil itu ya. Ya. Apakah penelitian tentang diameter yang kecil ini dilakukan? Kayaknya sih tidak. Saya baca sih nggak ada. Ya. Kemudian itu tadi saya mau kaitkan latar belakang itu sebaiknya isinya adalah yang berkaitan langsung dengan penelitian. Kalau tidak berkaitan, kan tambah-tambah kalimat di sana aja. Artinya dibuat kalimat banyak di sana tidak kurang bermanfaat. Lebih bagus kita ganti dengan yang bermanfaat, yang langsung ada kaitan dengan penelitian. Nah, kita lihat berikutnya. Banyak metode. Mengapa tidak ada penjelasan pengaruh metode atau formula terhadap kuat dukung? Misalkan gini, kondisi di lapangan bagaimana, apa yang terjadi, mungkin si penulisnya tidak tahu dengan metode apa, tetapi kalau tahu ada baiknya juga. Tetapi ya kalau tahu ya ada baiknya juga. Mereka menggunakan metode A, kita dicoba metode B dan C. Ya. Mengapa perlu membandingkan kuat dukung bore pile? Ya. Kuat dukung bore pile tertentu pada PDA test. Ya, tentu di latar belakangnya akan diceritakan mengapa perlu membandingkan kuat dukung dengan PDA sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah, dan judul penelitian. Nah, di sana belum diungkap. Di latar belakang itu kita mengungkap ya apa sebabnya ya, karena di latar belakang kita bisa cerita panjang lebar, sedangkan di rumusan masalah itu hanya dirumuskan. Jadi latar belakang itu kita rumuskan, kalimatnya pun 2 kalimat atau 3 kalimat. Kemudian ya, apakah penurunan bore pile, penurunan segera atau penurunan konsolidasi? Ya, mungkin di dalam penelitian ini apakah meneliti kedua penurunan ini atau di luar daripada kedua penurunan ini? Kan ada 2 jenis ya. Ya. Dapat dibandingkan penurunan dengan PDA test ya. Ini apakah langsung bisa dibandingkan? Karena di PDA test ada komponen menghitung penurunan segera, itu ada tercatat ketika dites di PDA test, tercatat ya penurunan segera dan penurunan permanen. Jadi di sana dikatakan penurunan sementara dan penurunan permanen. Ada 2. Yang mau kita bandingkan yang mana dan apakah sebanding? Sedangkan kita menghitung settlement pada gedung, ya, membandingkan settlement pada PDA. Nah, apakah ada dibandingkan? Ya, kalau dibandingkan, apakah sebanding? Kemudian, berapa besarnya penurunan izin PDA test dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap penurunannya? Nah, itu ada referensinya. Kalau di PDA ada, ya, pada umumnya kan 2,5 inci. Lebih dari itu dikatakan itu belum setting. Berarti tiang panjang tersebut dikatakan tidak oke. Ya, di sini bore pile ya, bore pile tersebut dikatakan tidak oke. Kalau penurunan yang terjadi melebihi 1 inci. Referensinya ada, nanti saya tampilkan. Kemudian, apakah ada dibandingkan penurunan dengan SNI 8460 2017? Karena disajikan di teori. Nah, di SNI 8460 2017 itu ada 2 jenis penurunan. Nanti kita bahas karena tidak diungkap di sini. Penurunan total dan perbedaan penurunan. Nanti kita bahas ya. Cuma di
di sini cuma dikatakan penurunan izin. Jadi penurunan izin itu penurunan yang mana? Di rumusan masalah, rumusan masalahnya ada dua. Satu, berapakah besar kuat dukung pondasi Borpay berdasarkan data sonder CPT dan membandingkan dengan hasil PDE test. Yang kedua, berapakah besarnya penurunan yang terjadi akibat beban rencana? Itu ada catatan, harusnya dirumuskan secara spesifik ya, sesuai dengan uraian yang ada di latar belakang. Nanti mungkin setelah latar belakang kita bahas, mungkin kita akan dapat uraian di rumusan masalah yang secara spesifik. Kemudian batasan penelitian, batasan masalah. Ini batasan masalahnya, perhitung gaya aksial menggunakan software etap. 2, data tanah yang digunakan data CPT. 3, tidak menghitung kuat dukung dan penurunan pondasi pile group. 4, pondasi Borpay yang dihitung hanya pada yang diuji PDE, yaitu di grid A5. Nah, itu timbul hal-hal yang perlu kita diskusikan. Ya. Batasan masalah dulu. Batasan masalah itu isinya adalah ya, secara pokok saya ada 2 poin yang saya masukkan, yaitu yang tidak dilakukan dalam penelitian ini kita batasi. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian hanya sebatas mana? Itu juga. Jadi 2 poin itu. Jadi hanya yang poin ke-3 dan 4 oke. Ya, poin 3 dan 4 tidak menghitung kuat dukung file group, oke, itu batasan masalah. Keempat, oke juga, ya, pondasi Borpay yang dihitung hanya pada yang diuji PDE test, ya. Cuma 1 dan 2 itu kalau tidak merupakan batasan masalah ya tidak perlu dimasukkan ya. Jadi kita bahas dulu yang etap, ya. Etap itu bukan merupakan pokok permasalahan dalam penelitian. Itu hanya alat pakai, ya, alat bantu, kalkulator, etap, sub. Di sini hanya alat bantu. Saya tidak nampak meneliti masalah etap. Jadi kalau tidak meneliti masalah etap ya tidak perlu dimasukkan. Kemudian etap software yang ada lisensinya itu perlu diperhitungkan nantinya, ya, yang ada lisensi. Kemudian harus menjelaskan batasan masalah, metode dan kod yang digunakan untuk mendapatkan beban aksial. Jadi bisa dibatasi metodenya apa, peraturan-peraturan atau kodnya apa yang digunakan, ya, pembebanan berdasarkan apa. Tentu suatu beban aksial yang dihitung, ya, itu berdasarkan kod yang berbeda, tentu besarnya akan berbeda. Maka itu perlu dibatasi di sini. Karena akan membandingkan beban aksial, harusnya plus momen ya. Beban aksial kalau sama etap kan keluar momennya. Beban aksial dan momen yang dihitung itu sangat ditentukan oleh metode perhitungan, sangat ditentukan oleh peraturan yang digunakan. Apakah menggunakan SNI yang terbaru, ya, SNI berapa? Kalau pembebanan dari PMI 70 sampai SNI 2020 itu ada, ya, 1727 2020 kalau nggak salah, itu yang terbaru ya. Kemudian ini sudah oke, ada data CPT-nya ya, data CPT, letak. Kemudian yang perlu dijelaskan juga ya, kalau dibatasi ya letak CPT hanya menggunakan CPT dan letak titik swell test CPT itu di mana? Ya, apakah berdekatan dengan titik uji PDE itu, atau jaraknya berapa jauh? Karena mungkin ada beberapa titik CPT, ya. Jadi kenapa diambil titik yang bersangkutan? Apakah karena dia dekat atau bagaimana? Tentu tidak hanya satu titik ya, itu tidak kelihatan. Itu dalam suatu penelitian ya mesti diungkap di sini, karena itu pokok permasalahan yang dibahas ya, mengenai kuat dukungnya, penurunan
dan perbandingan terhadap PDA test harusnya ada SNI-nya. SNI mengungkap karena di dalam teori sudah dibuat SNI-nya, sudah dimasukkan, tapi kayaknya tidak dibandingkan ya sama SNI-nya. Iya. Nah, mungkin itu nanti kita usulkan harus dengan SNI-nya. Kemudian saya lebih cenderung ya membandingkan dengan SNI persyaratan geoteknik itu membandingkan dengan PDA. Ya kenapa? Kalau SNI itu kan sudah dikatakan bahwa penurunan total diizinkan 15 cm. Kemudian ada BL per 600 itu kan? Nah, sudah ada. Jadi itu bukan kira-kira lagi. Penurunan izin sudah dengan eksplisit dijelaskan di SNI. Sudah sangat jelas. Kita tinggal membandingkan apakah penurunan yang kita hitung ya melampaui penurunan izin atau tidak. Kalau penurunan total pasti tidak melampaui karena 15 sentian. Dia ada dua, yang satu lagi beda penurunan yang 1/300 kali bentang atau L per 300. Kenapa saya kurang setuju ya membandingkan dengan PDA? Ya, tetapi tidak ada masalah kalau ingin dibandingkan. Tetapi kalau hanya satu dengan PDA, tentu saya kurang setuju. Karena PDA itu suatu pengujian yang sangat tergantung kepada banyak variabel. Diuji ulang lagi nanti hasilnya pasti berbeda. Karena variabelnya berbeda. Coba kita next sedikit, itu ada output daripada PDA. Nanti PDA seperti ini outputnya. Ya, outputnya ada pukulan tergantung berat hammer, tergantung tinggi jatuh ketika menguji, energinya berapa, ada EMX-nya di sini, energinya bisa berhenti di 900, berhenti di 1500, berhenti di 2000. Jadi tergantung dia energinya berhenti di mana, itu daya dukung PDA akan berbeda-beda. Kadang-kadang mereka uji merasa cukup sudah. Katakanlah ya, daya dukung izinnya 100 ton. PDA sudah dengan safety factornya 2,25 sudah melampaui 225. Diberhentikan. Padahal masih bisa energinya dinaikkan dengan cara ketinggian hammernya ditambah bisa jadi 300 atau lebih. Jadi kayaknya itu variabel itu yang sangat sulit buat kita membandingkan, karena dia suatu variabel yang sangat tergantung kepada banyak faktor. Ya. Nah, di sini tujuan saya menampilkan banyak faktor, ya banyak faktor. Kemudian ini EMX-nya adalah energinya. Kemudian di sini ada penurunannya ada dua ya, DMX penurunan maksimum yang terjadi di PDA. Kemudian DFN adalah penurunan permanen. Malah di sini kalau penurunan maksimum DMX sama dengan DFN dikatakan gagal. Begitu penurunan maksimum ya langsung besarnya sama. Misalkan lah sama-sama 14 mili, itu gagal itu. Gagal kenapa? Berarti tiangnya setting tidak membalik. Tiang masih bisa setting, harusnya masih bisa dipukul. Jadi itu juga faktor-faktor ya yang ada di PDA. Kemudian ini tinggi palunya, ya pukulan per menitnya. Di BTA ini keutuhan tiangnya, ya BTA ini tergantung kalau bore pile hammernya jatuh pas di center, bacanya maksimum. Kalau hammernya jatuhnya miring, BTA cuma 20%. Kadang-kadang dianggap itu tiangnya gagal, kropos, padahal tidak. Jatuh hammernya tidak sentris. Jadi sangat banyak faktor yang mempengaruhi daya dukung diuji dengan PDA test. Itu sebabnya, itu alasan saya mengatakan kurang setuju tadi. Saya lebih setuju ke yang ada di SNI itu. Tapi kalau mau dibandingkan bagus, tidak ada masalah. Cuma jangan satu itu aja. Kita teruskan.
Nah, ini di sini ada batasan yang saya kutip, mungkin itu tambah-tambah referensi nanti. Bukunya atau sumbernya saya juga punya nanti ya, terutama tambah referensi. Di sini dikatakan batasan 25 mili itu ya, untuk diameter tiang yang kecil 80 itu diizinkan maksimumnya 20. Yang DMX tadi itu ya yang 25 mili di PDA. Jadi karena membandingkan dengan PDA, ya kayaknya si penulis ini harus mempelajari PDA secara spesifik. Ya kalau tidak mempelajari secara spesifik, bagaimana kita membandingkan? Ya, yang lebih besar daripada 80 cm, diameter tiangnya itu batasannya adalah 4% dari diameter tiang. Terus di tinjau pusaka saya hanya ingin menyampaikan bahwa cari data-data yang benar-benar berkaitan dengan penelitian ini ya. Kemudian saya ada sajikan tabel, ada contoh ya, contoh tugas akhir dari salah satu tugas akhir yang saya kutip, yang menurut saya sih cukup bagus dia tabelkan. Kalau bisa munculkan tabel 21 itu ya, di apa nextnya nanti ketemu tabel 21. Di situ dia rangkum ya penelitian, judulnya dari si A, si B, si C, kemudian yang paling ujung itu penelitian dia yang dilakukan. Ini Mainah ya 2020. Jadi dia kutip yang Pririanto dan Widodo, Rakit PN, Erni, Dwita Sari, Dirgananta. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yang dia kutip. Di kolom ketiga, ya baris ketiga kan nampak ya, baris ketiga ada tujuannya itu. Di tujuan itu adalah intisarinya. Jadi penulis membaca tulisan mereka, diambil intisarinya, tentu kaitannya yang ada kaitan dengan penelitian kita saat ini ya. Di tahanan ujung ini kayaknya perlu saya angkat jadi bahan diskusi karena cukup menarik ini. Yang tahanan ujung ini itu saya blok ya. Hari Prisadi membatasi QC-nya 150 kg per cm persegi. Ini mengapa dia batasi? Ya. Mengapa tidak boleh lebih dari ini? Padahal kalau kita bangun high-rise building, itu kita tempatkan di QC 250, QC 300. Kalau 150, ya itu mau berapa besar nanti boro pile-nya? Tadi saya sepakat, boro pile itu untuk bangunan tinggi, ada di halaman depannya. Di halaman depannya pendahuluan. Nah, kenapa boro pile itu untuk gedung tinggi? Karena boro pile itu tergantung kepada perencana. Saya ingin membor kedalamannya 40 meter. Saya ingin mendudukkan bore pile ini di NSPT 60, bisa. NSPT 80, bisa. Saya ingin mendudukkan di QC 300, bisa saja. Kalau sondir dengan 2,5 ton ya tidak tercapai. 2,5 ton itu 240, yang 5 ton itu bisa mencapai 320. Jadi kalau kita ingin tempatkan di 250, 300 QC-nya masih bisa. Jadi ini dibatasi. Kemungkinan sumber yang Anda kutip ini adalah tiang panjang. Karena kemampuan memancang, alat pancangnya yang kecil juga. Jadi coba di Hari Prisadi, apakah ini itu tiang pancang atau tidak dijelaskan. Tapi kemungkinan, kalau tiang pancang kemampuan memancang, kalau borpal tidak dibatasi. Kita ingin dudukan di mana? Dan ini adalah kalau disondir, ini kayaknya di laboratorium itu Pak Anas itu selalu praktikum sondir, QC 150 baca 3 kali berhenti, kayaknya sudah tidak bisa dipakai lagi itu, ya. Jadi itu Q itu tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena kita setiap uji sondir, ya, setiap uji sondir bukan sekali-sekali. Dengan 2,5 ton itu bisa mencapai 200.
20 maksimumnya. Dan yang 5 ton bisa mencapai 320. Nah, jadi teorinya harus kalau memang sudah tidak sesuai dulunya, mungkin mengutip dari referensi mana, langsung dijadikan panduan praktikum dulunya. Nah, terus saya kutip ya, ada referensi lain mengatakan lebih besar kok, ya. Coba nextnya, itu bukunya dari buku ini, ya, Sistem Bangunan Tinggi. Di situ di butir pertama kan dapat dibaca itu, ya, bahwa pondasi yang bertumpu pada lapisan tanah keras, point bearing pile, pada kondisi ini tiang dianggap bertumpu pada lapisan tanah keras QC sama dengan 200 atau lebih besar. Ya. Berarti bukan hanya fakta saja, referensi pun ada. Ini referensinya cukup tua juga. Jadi selama ini mungkin panduan praktikum itu lebih tua lagi referensinya. Dipakai sampai saat ini, ya. Nah, oke, salah satu hal yang penting, ya, penurunan tiang. Kayaknya kita mesti diskusi juga di penurunan tiang, karena salah satu dari 2 item tujuan penelitian, ya, penurunan tiang. Di halaman 27-nya, ya, 3.8 penurunan tiang. Selain dari kegagalan kuat dukung tanah, pada setiap proses penggalian selalu dihubungkan dengan perubahan keadaan tegangan di dalam tanah. Perubahan tegangan ini akan disertai dengan perubahan bentuk. Pada umumnya, hal ini menyebabkan penurunan pada bore pile. Penurunan biasanya digolongkan sebagai berikut. Ini dikutip dari Boles 1991 yang Anda kutip, ya. Ya. 1. Seketika dan penurunan yang terjadi pada saat beban diterapkan dalam jangka waktu sekitar 7 hari. 2. Konsolidasi atau penurunan tergantung waktu yang berlangsung dalam beberapa bulan sampai beberapa tahun. Nah, ini cukup menarik juga. Kalau informasi ini selama ini saya belum dapat, ini cukup menarik. Apakah Anda bisa menjelaskan di sini bahwa butir satunya, ya, itu ada penurunan seketika atau penurunan yang terjadi pada beban ditetapkan, ya, diterapkan dalam jangka waktu 7 hari itu. Nanti coba Anda jelaskan, ya. Ini hal yang menarik, buat saya juga menarik, ya. Mungkin aja saya belum tahu, saya jadi tahu di sini, ya. Yang kedua juga, ya, itu minta dijelaskan juga konsolidasi dan penurunan yang tergantung pada waktu dan berlangsung dalam beberapa bulan sampai beberapa tahun. Tentu kalau Anda menjelaskan itu disertai referensi, karena di dalam produk ilmiah itu tidak boleh kata si anu, ya, kata si badu, yang boleh kata referensi, ya. Nah, kemudian ini yang tadi poin ke-9, dia hanya 10 aja, ya. Ke-9, penurunan izin berdasarkan SNI 8460 2017 di halaman 31, ya. Di halaman 31-nya saya kutip dulu yang Anda sajikan, ya. Jadi baru kita bahas SNI-nya seperti apa. Apakah Anda mengutip dengan benar atau belum benar yang dikutip? Ya, saya bacakan dulu yang Anda sajikan, ya. Besarnya penurunan total dan beda penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan toleransi struktur atas. Oh, ini yang SNI, ya, yang SNI. Yang Anda tulis ini di sini. Yang Anda tulis adalah hanya penurunan izin aja, tidak dikatakan penurunan izin, penurunan total izin dan perbedaan penurunan. Nah, ini SNI-nya. SNI-nya mengatakan, ya, besarnya penurunan total dan beda penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan toleransi struktur atas dan bangunan sekitar yang harus ditinjau berdasarkan masing-masing kasus terdiri
dengan mengacu pada integritas, stabilitas, dan fungsi dari struktur di atas. Kemudian SNI 8460 2017 penurunan izinnya kan kecil 15 cm ya, plus B per 600. Nah, oh di sini yang Anda tulis ya. Tadi saya sebalik. Saya kotak-kotak itu pertanyaan saya tuh. Ya, pertanyaan bahwa dalam satuan sentimeter untuk bangunan tinggi bisa dibuktikan secara struktur atas masih aman. Maksudnya apa itu? Ya, bisa dibuktikan. Tapi kayaknya sudah saya salin di bawah, sudah terjawab nantinya. Tapi kalau sudah terjawab, Anda menjawab aja sesuai dengan SNI. Kemudian saya kotak lagi, ya, dicek untuk menjamin bahwa beda penurunan tersebut masih memenuhi kriteria yang di sini. Kriteria apa ya? Dan kemampuannya. Jadi kutip, jangan sepotong-sepotong. Ini baca pertama saya baca bingung nih. Ya, memenuhi kriteria dan kemampuannya. Tentu akan timbul pertanyaan kalau kutipan seperti ini. Timbul pertanyaannya adalah SNI Geoteknik membahas tentang penurunan total dan beda penurunan. Belum ada penjelasan di sini. Kemudian kira-kira apa yang dimaksud dengan B di SNI ini? Ini B di SNI. Di SNI saya juga udah cari, tapi belum ketemu. Ya mungkin dari Andanya nanti dapat menjawab, atau mungkin dari Pak Anas. Ya, B ini, apakah B ini bentang atau lebar daripada bangunan? Jadi diizinkan penurunan total itu 15 cm ya untuk gedung tinggi, dan plus lagi B per 600, B dalam sentimeter. Kalau bentangnya 6 meter, kalau bentang ya, berarti dia tambah 1 cm lagi. 600 dibagi 600. Tapi kalau itu maksudnya B bangunan 30 meter dibagi 6, berarti tambahnya 5 cm lagi. 15 tambah 5, 20 cm. Jadi yang B ini saya belum dapat referensinya, mana tahu di diskusi ini terjawab nanti yang B ini ya. Kemudian kira-kira apa yang dimaksud dengan struktur atas masih aman? Itu juga pertanyaan saya juga, buat diri saya juga. Tetapi saya memperkirakan ya, bahwa bangunan atas itu ada bangunan beton, bangunan baja, bangunan kayu, mungkin aja ya. Jadi tentu ada batasannya. Beton sampai di mana, segmen berapa dia masih aman? Tentu berbeda dengan baja. Ya, kalau beton 1/300, ya, baja mungkin 1/200 atau 1/150. Kayu mungkin 1/150 atau seperberapa. Oke, jadi itu yang perkiraan saya. Maka itu saya jadikan pertanyaan. Karena hal-hal ini menarik nih. Kalau setiap seminar, ya, saya juga mengutip hal-hal yang perlu kita diskusikan di sini. Masih memenuhi kriteria apa? Apa yang dimaksud dengan kemampuan di SNI ini? Mengapa L per 300? Itu jawabannya pasti SNI. Tetapi referensi lain mengatakan menganjurkan L per 500. Ada referensi. Mungkin nanti bisa dibandingkan dalam penelitian ini. Yang L per 300 itu berapa? L per 500 berapa? Yang SNI-nya ya sudah terjawab di bawah, bahwa yang saya kotak di bawah itu kriteria kekuatan dan kemampuan layan sebesar, kan sudah terjawab ya. Jadi kutipannya tidak lengkap ya, dikutip nanti salah makna. Kemudian sedikit ini berupa catatan saja, mungkin bisa masukkan buat Anda tentang pengertian daripada penurunan total itu ya. Jadi penurunan total ini saya blok sama stabilo merah ya, dari sudut integritas struktur berapapun besarnya penurunan total tidak menjadi masalah asal penurunan tersebut
bersifat merata. Jadi kalau gedung itu turun, tadi diizinkan 15 cm, mungkin lebih dari itu nggak apa-apa, asal turunnya serentak, tidak ada yang patah, tidak ada yang rusak. Cuma mungkin yang non struktural, kayak pemipaannya, paritnya, aturannya, gedung buang ke luar, jadinya air parit masuk ke dalam. Jadi yang bermasalah adalah yang non struktural. Jadi di sini diberi catatan itu dari sisi struktural tidak ada masalah kalau turunnya serentak. Nah, itu berbeda dengan perbedaan penurunan pada gedung. Ini ada saya kutip, kedua-duanya dari buku LD Wesley halaman 213, 213 ya. Itu referensi itu mengatakan ya bahwa yang berbahaya itu adalah perbedaan penurunan. Karena sedikit aja ya. Kalau L300 bentang saya 6 meter, yang satu turun 2 cm ya, yang satu turun 5 cm berarti turun 3 cm. 3 cm 600 dibagi 300 cuma 2 cm yang diizinkan. Berarti perbedaan penurunan tidak memenuhi syarat. Nah, maka itu kita ngecek pondasi ini turun berapa ya, dan dianggap yang lainnya tidak turun, maka itu terjadi perbedaan penurunan. Apakah melampaui ya penurunan izin yang disebut oleh SNI? Dan yang terakhir ini saya sajikan juga yang L/500 ya, referensinya sama dari Wesley juga. Jadi Wesley membuat referensi bahwa batas distorsi sudut delta per L penurunannya yang paling sering digunakan adalah 1/500 ya, lebih ketat lagi dia, kan lebih kecil ya, L/500. SNI L/300 ya. Nah, kemudian ini cuma referensi aja bahwa penurunan segera, yang satu lagi tidak saya copy, itu penurunan konsolidasi itu ada rumusnya. Mungkin itu ya materi yang mau kita diskusikan hari ini. Ya mungkin itu Pak Anas. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roni ya.